Orang yang tulus itu pasti jujur dan pasti buahnya dia cinta damai. Nah, itu digabung jadi satu, dikatakan bahwa akan ada masa depan bagi orang jujur, bagi orang tulus, dan orang yang cinta damai. Nah, saudaraku, kejujuran itu kiranya menjadi warna dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan yang di sorga itu melihat hati yang tulus, hati yang jujur, orang-orang yang hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Itu diperhatikan oleh Bapa Surgawi. Shalom, saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini saya akan berbicara tentang kejujuran. Saudaraku, di zaman sekarang ini, kejujuran itu merupakan barang mewah, barang langka yang mewah, saudara. Karena susah cari orang-orang jujur. Bahkan zaman sekarang banyak orang sadar nggak sadar berpendapat bahwa orang yang jujur itu ajur, begitu, saudara ya. Ya, kalau dulu kita diajarin ya, jujur itu mujur. Tapi sekarang dirubah, jujur itu ajur. Nah, saudaraku, yang benar itu bagaimana? Yang benar adalah firman Tuhan, saudara. Kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang kejujuran. Mazmur 37 ayat 37. Ya, Mazmur 37 ayat 37. Ini bagus sekali. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus, lurus ya, tulus itu lurus hatinya, murni. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Ya, ini kita akan berbicara tentang kejujuran, saudaraku ya. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi 3 karakter itu jadi satu, saudara. Orang yang cinta damai itu pasti orang yang jujur dan tulus. Orang yang tulus itu pasti jujur dan pasti buahnya dia cinta damai. Nah, itu digabung jadi satu, dikatakan bahwa akan ada masa depan bagi orang jujur, bagi orang tulus, dan orang yang cinta damai. Nah, saudaraku, kejujuran itu kiranya menjadi warna dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan yang di sorga itu melihat hati yang tulus, hati yang jujur, orang-orang yang hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Itu diperhatikan oleh Bapa Surgawi. Dan kita harus percaya, Tuhan pasti akan memberkati dan memberi masa depan pada orang-orang yang jujur. Nah, saudaraku, ada sebuah kisah. Dikatakan ini kisah nyata, saudaraku. Memang kayak dongeng ceritanya, tapi menarik. Satu kali di sebuah rumah sakit, saudara, di sebuah rumah sakit, ada seorang pengusaha yang dia mungkin menengok kliennya atau apa, kemudian dia, pengusaha ini, buru-buru harus pergi meninggalkan rumah sakit itu, dan tanpa sadar, pengusaha namanya Anderson, Tuan Anderson, dia meninggalkan akan tasnya, saudaraku. Tasnya itu ketinggalan, nggak tahu bagaimana. Dan dia bingung sekali ketika dia sudah pergi dan dia sadar bahwa tasnya hilang. Dia bingung sekali, karena apa? Di dalam tas itu ada uang yang tidak tanggung-tanggung, 100.000 US dollar, karena dia baru saja ambil duit untuk satu keperluan. Kok ya bisa ketinggalan begitu, saudara? Selain itu ada yang lebih penting, ada dokumen-dokumen bisnisnya dia yang sangat penting ada di dalam tas tersebut. Jadi dia bingung ya, Mr. Anderson ini bingung, dan dia cepat-cepat setelah dia sadar, dia kembali ke rumah sakit itu untuk mencari di mana ketinggalan. Dia lupa, saudara. Nah, ketika dia berjalan, dia melihat ada seorang anak gadis yang kelihatan lesu dan sedih
sedang memegang akan tasnya dia dan berdiri di dekat resepsionis. Rupa-rupanya dia sedang berusaha untuk menyerahkan kepada resepsionis. Nah, ketika Tuan Anderson ini melihat, dia kaget sekali karena gadis ini kelihatan lesu, lemah, dan gemetaran, dan kelihatan wajahnya sangat sedih. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Gadis itu adalah seorang anak yang miskin. Dia hidup bersama dengan ibunya, dan ibunya sakit dan dirawat di rumah sakit itu, dan mereka nggak punya uang untuk membeli obat, untuk membayar akan biaya perawatan. Dia dalam kondisi grogi dan bingung. Tiba-tiba dia berjalan-jalan di ruang tamu dari rumah sakit tersebut, dan dia menemukan akan tas yang ditinggalkan di sebelah kursi. Nah, dia ambil tas itu, dan ketika dia tengok tas itu, dia kaget sekali karena isinya adalah 100.000 US dollar, saudara. Dan itu tentunya kalau dia mau ambil, itu bisa menyelesaikan akan seluruh problem yang dia hadapi berkenaan dengan ibunya yang membutuhkan biaya besar dalam perawatan sakitnya. Tetapi pendidikan rohani, pendidikan moral yang diajarkan oleh ibunya itu menjadi pegangan. Sebagai seorang anak Tuhan, dia memegang kejujuran dan takut akan Tuhan. Makanya dengan sedih dan gemetar, dia berjalan menuju ke resepsionis, menuju ke tempat petugas untuk menyerahkan. Dan pada waktu itulah Mr. Anderson masuk dan melihat gadis itu, dan kemudian akhirnya dia tahu bahwa gadis itu yang mengamankan akan tasnya. Dia berkata, "Terima kasih, Nak, kamu anak yang baik, kamu anak yang jujur." Dan dia mulai perhatian, Tuan Anderson ini mulai perhatian, kemudian dia berkata, "Nak, kamu ini kenapa kamu sendirian di sini?" Sebab gadis itu masih cukup kecil, saudara. Kemudian gadis kecil itu berkata, dan berlinang air mata, dia berkata, "Ibu saya sakit, Pak." "Oh iya, boleh Bapak tengok ibumu?" Dan mereka berdua pergi menuju ke kamar dari ibunya yang dirawat, tentunya bukan kamar VIP, saudaraku, ya, kamar bangsal. Dan kemudian dia melihat ibunya yang sedang sakit itu, dan Tuan Anderson berkata, "Nak, jangan kamu khawatir. Seluruh biaya dari ibumu nanti Bapak yang tanggung." Wah, gadis ini senang sekali, saudaraku. Dia bersyukur, "Terima kasih Tuhan, Engkau adalah seorang malaikat penolong buat kami dan keluarga kami." Tapi Tuan Anderson sebaliknya berkata, "Enggak, Nak, kamu adalah malaikat kecil yang telah menyelamatkan bisnisnya Bapak," begitu ya. Nah, sehingga terjalin akan hubungan, ya, usaha untuk merawat dari ibu si gadis ini benar-benar dilakukan, tetapi rupa-rupanya ibu ini sudah terlalu parah dan akhirnya dia meninggal dunia. Karena gadis ini sebatang kara, dan karena Mr. Anderson ini jatuh hati pada si gadis yang jujur itu, kemudian dia mengadopsi anak ini. "Nak, kamu jadi anaknya Bapak, ya." Dan tentunya anak ini menyambut akan kebaikan hati dari orang pengusaha kaya yang penuh kasih itu. Dan akhirnya dia disekolahkan sampai dia menjadi seorang sarjana. Dia menjadi orang yang ikut bekerja di ayah angkatnya ini, membantu. Nah, saudara, ayah angkatnya ini, Tuan Anderson ini punya anak laki. Anak lakinya ada di luar negeri. Nah, tentunya mereka sudah dekat dan sudah kenal, ya. Sampai suatu saat, ketika Tuan Anderson ini sudah lanjut usia, dia menuliskan wasiat.
Dan wasiat itu dibacakan, bahwa wasiat itu berbunyi, seluruh perusahaan yang ada padaku dan seluruh aset yang ada padaku, aku serahkan kepada anak perempuanku ini. Itu anak angkat, saudara. Sementara anak kandungnya dia, seorang anak laki-laki yang ada di luar negeri, ketika dia menuliskan akan itu, testamen itu, diundang, dipanggil. Dan pemuda itu begitu membaca, dia langsung menandatangani. Tapi dia berkata, "Papa, aku punya syarat, yaitu dia harus jadi istriku." Ya, kayak dongeng, saudaraku ya, kisah ini. Tapi katanya ini kisah nyata. Menarik, saudaraku, bahwa kejujuran itu merupakan sesuatu yang langka, tetapi ketika orang itu tulus dan jujur, ada masa depan. Coba kita lihat Mazmur 119 ayat 120. Saya akan akhiri dengan membaca ayat ini. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Saudaraku, mari kita tetapkan hati. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, aku tetapkan hatiku untuk hidup tulus, jujur, dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.